kita belajar bareng-bareng. Yang pertama, apa sih itu bumi dan bulan? Bumi merupakan planet yang menjadi tempat tinggal bagi semua makhluk hidup, seperti tumbuhan, manusia, hewan, semua tinggal di bumi. Bumi juga merupakan planet ketiga dari matahari, dan planet terbesar kelima dari semua planet yang ada di tata surya. Lalu ada bulan. Bulan merupakan satelit alami bumi satu-satunya dan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Jarak antara bumi dengan bulan kira-kira 384.403 km. Nah, bulan ini merupakan benda langit yang paling dekat pada bumi. Jika dibandingkan bumi, bulan mempunyai ukuran massa yaitu 1/10 massa bumi. Diameternya itu 1/4 diameter bumi, dan gravitasi bulan yaitu 1/6 gravitasi bumi. Kita akan mempelajari apa sih itu satelit dan matahari. Satelit adalah benda apapun yang bergerak di jalur melengkung di sekitar planet. Jalur yang diikuti oleh satelit yaitu bernama orbit, yang terkadang berbentuk lingkaran. Lalu ada matahari. Matahari adalah sebuah bintang berbentuk bola pijar yang memiliki massa sangat besar dan menjadi pusat tata surya. Nah, matahari ini adalah benda yang paling besar dalam sistem tata surya. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis satelit. Jenis satelit itu ada dua. Ada satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami yaitu satelit yang sudah ada di alam tanpa campur tangan manusia, contohnya seperti bulan. Lalu ada satelit buatan. Satelit buatan yaitu satelit yang dibuat oleh manusia yang berfungsi untuk memudahkan kehidupan manusia seperti komunikasi, pemetaan, dan monitor cuaca. Selanjutnya, perlu kita ketahui nih, apa sih fungsi bulan sebagai satelit bumi? Yang pertama, menstabilkan iklim. Nah, bulan ini memiliki peranan penting bagi perubahan iklim di bumi. Perubahan iklim ini terjadi karena bulan membatasi rotasi bumi. Lalu yang kedua ada mempengaruhi pasang surut. Nah, selain iklim, bulan itu juga memiliki peran dalam pasang surut air laut di bumi loh. Nah, pasang surut ini berperan penting pada kehidupan hewan dan tumbuhan di laut. Lalu yang ketiga ada penerangan di malam hari. Bulan ini salah satu penerangan alami yang ada di bumi. Satelit alami itu emang tidak memancarkan cahaya, namun ia akan memantulkan cahaya matahari ke bumi pada malam hari. Lalu yang keempat ada memperlambat rotasi bumi. Dengan adanya bulan, bumi melakukan rotasi dengan lebih lambat. Lalu yang kelima ada menjaga bumi pada porosnya. Nah, bulan juga memiliki peranan penting dalam menjaga bumi tetap pada porosnya. Di sini kita akan membahas bagaimana sih bentuk dan rupa bulan. Tentunya bulan berbentuk bola. Diameter, percepatan, dan jarak sudah kita bahas di awal. Nah, permukaan bulan yang menghadap ke bumi tampak hitam, halus, datar yang dianggap sebagai laut atau maria. Nah, selain maria, terlihat pula lubang-lubang atau kawah-kawah yang disebabkan oleh kegiatan vulkanis atau tumbukan meteor. Bulan juga mempunyai pegunungan dan dataran tinggi. Lalu di sini ada 3 pergerakan bulan. Yang pertama, berputarnya bulan pada porosnya disebut rotasi bulan. Lalu yang kedua, bergeraknya bulan mengelilingi bumi disebut revolusi bulan mengelilingi bumi. Lalu yang ketiga ada selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari yang disebut revolusi bulan mengelilingi matahari. Kita akan membahas dampak bulan terhadap bumi dan bagaimana sih jika bulan itu tidak ada. Nah, bulan merupakan benda langit yang terdekat dengan bumi. Secara intrinsik, satelit bumi ini memiliki keterkaitan dengan keberadaan manusia loh, yaitu melalui pergerakan dalam siklus kehidupan di bumi. Nah, pada dasarnya bulan itu mempengaruhi iklim dan cuaca bumi dengan cara yang halus. Nah, dampak bulan terhadap bumi ada apa aja sih? Yang pertama tadi terjadinya pasang dan surut air laut, lalu terjadinya gerhana bulan, adanya kalender Islam, dan terjadinya gerhana matahari. Lalu bagaimana sih jika bulan itu tidak ada? Nah, tentunya malam menjadi gelap, tidak ada gerhana, terjadinya perubahan musim. Tentunya hari menjadi lebih pendek dan pasang surut air laut kecil.